Ada satu rahasia lagi Bunda yang mungkin itu yang logikanya gini ya. Iya. Di keliling kita tuh banyak cyanida, seprokok, Iya. orang bakar-bakar sampah, Apa buah juga katanya ada. buah biji ya, biji Iya. apel, Iya. pokoknya macam-macam lah. Tapi kita nggak pernah keracunan. Kenapa? Karena di badan kita ada Tuhan kasih satu enzim. Enzim itu yang memecah cyanida CN itu menjadi CNS. Jadi sama tubuh ditambahin untuk S, jadi CNS bukan CN. CN itu beracun, CNS tidak beracun. Iya. CN itu cyanida, nama CNS itu tiosianat. Oke. Nah, dirubahnya di hati. Jadi kalau kita makan sesuatu racun masuk ke darah, ke hati dulu. Hati itu menyaring. Iya. Nah, di situ dirubah jadi CNS. Iya. CNS itu kemudian akan tersebar seluruh tubuh, akan dibuang lewat liur, di darah kan pasti dalam perjalanan kan ada di darah Yes. dan di kencing. Nah itu oleh dokter yang meriksa 3 hari itu, diperiksa di lambung, CNS tidak ada, di darah CNS tidak ada, di urin tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada yang masuk. Sekarang contoh nih, saya kasih tahu ya. Misalnya contoh, ada orang meninggal, kita cium bau minyak tanah. Waktu diotopsi, di lambung tuh ada minyak tanah, Iya. tapi di darah tidak ada. Di hati tidak ada, di otak tidak ada. Iya. Artinya apa? Sudah mati baru dituangin. Karena kalau dia meninggal karena insektisida, pasti racun itu ada di seluruh tubuh, di badan. Nah kan makanya gini ya, ada satu hal yang waktu itu saya omong. Kan si hakimnya ngomong begini, Dok, ini ada gelas, Iya. isinya racun cyanida. Ada orang lihat dia minum, setelah minum dia kolaps, terus meninggal. Masa dokter bilang itu dia matinya nggak karena cyanida? Itu kan pertanyaannya Iya, hakim. iya. Saya bilang begini, mohon maaf Pak Hakim, saya ini dokter manusia. Saya kalau mau periksa pun periksa manusia. Iya. Mau ada racun berapapun di dalam, kalau dia dibilang keracunan ya harusnya ada di badannya, ya dong. Nah mestinya nih kalau itu keracunan cyanida, di lambung pasti ada cyanida. Tapi kemudian yang masuk hati kan, di hati itu pasti ada 2, cyanida masih ada, yang kesisa karena kalau tidak ada yang bebas itu cyanida itu tidak akan keracunan orangnya. Jadi cyanida ada, tiosianat harus ada. Di dalam darah pun sama, tiosianat ada, cyanida ada, dan di urin ada tiosianat. Itu baru dibilang keracunan karena berarti racun masuk, tubuh sudah mencoba menetralisir tapi masih kelebihan. Makanya dia keracunan dan mati. Itu syaratnya. Dan kalau ada pemeriksaan 2, Tiba-tiba ada 75, terus kemudian 75 menit, kemudian 2 jam, mestinya di sini tinggi, kadarnya ini jadi rendah. Kenapa rendah? Karena dia udah melewati menguap. Tapi kalau tidak ada menjadi ada, itu ajaib kalau menurut saya. Dan adanya pun nggak mungkin kalau ada benar cyanida nggak bakal ada 0,2 Bunda. Pastinya banyak dong yang masuk kan 150. Masa nguap sampai sebanyak itu? Dan kalaupun memang ada, tiosianat harus ada.